Negeri Malang, dan juga para undangan, para mahasiswa yang hadir di kesempatan siang hari ini. Marilah kita selalu bersyukur, alhamdulillah di kesempatan baik yang siang hari ini kita bisa mendapatkan kehormatan ini, mendapatkan tamu di acara siang hari ini. Ada Pak Eko, ada Pak Adit, ada Pak Grega ini yang sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih tentunya kami atas nama Politeknik Negeri Malang ya menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya dari PT Markija Berdaya Bersama salah ini yang telah berkenan untuk bisa hadir memenuhi undangan dari kami, tentunya dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan kesempatan magang bagi para mahasiswa untuk ke Hungaria. Ini saya kira kesempatan yang juga sangat baik buat Politeknik Negeri Malang, buat juga para mahasiswa khususnya ya terkait dengan kesempatan magang ke Hungaria ini. Ya tentunya dengan kesempatan ini harapannya dengan program sosialisasi yang kita lakukan di siang hari ini akan bisa memberikan sebuah informasi yang lebih akurat terkait dengan kesempatan magang yang diberikan, nanti kira-kira seperti apa, dan juga akan bisa mendukung memang kesempatan atau memberikan peluang yang sangat besar buat para mahasiswa untuk bisa mengikuti program magang ke Hongaria ini. Sehingga nantinya para mahasiswa tentunya juga bisa belajar ya secara praktek atau mungkin juga secara tidak langsung juga belajar bekerja ya di luar negeri yang tentunya juga sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam pendidikan vokasi. Nah, juga ini saya kira juga sangat sesuai juga dengan yang diemban di dalam visi Politeknik Negeri Malang. Ya, artinya salah satunya adalah kita mendeklarasikan untuk bisa menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan yang global ini. Sehingga apa yang nanti kita lakukan di siang hari ini tentunya juga sangat mendukung visi yang diemban di Politeknik Negeri Malang ini melalui program magang ke Hongaria ini. Salah satunya tentunya nanti bisa mendorong agar para mahasiswa Politeknik Negeri Malang ini bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bisa menempuh, mendapatkan pengalaman untuk kuliah, bekerja di luar negeri. Nah, sehingga kita juga sangat berharap para mahasiswa Politeknik Negeri Malang bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bisa bersama-sama nanti berkompetisi ya dengan para mahasiswa yang lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang saya kira sangat baik ini untuk mengembangkan potensi, kompetensi mahasiswa, peningkatan kualitas SDM-nya juga para mahasiswa dalam program magang di Hungaria ini. Saya kira apa yang nanti kita lakukan ini akan memiliki sebuah dampak yang sangat positif, tidak hanya bagi Politeknik Negeri Malang, tapi juga kemungkinan akan bisa memberikan pengaruh yang positif secara skala makronya ya buat Indonesia pada umumnya dalam rangka nanti juga sama-sama meningkatkan dari kualitas SDM maupun juga memberikan kesempatan nanti untuk bisa meningkatkan dari aspek perekonomian nasional. Artinya nanti di sinilah para mahasiswa punya kesempatan untuk mendapatkan banyak pengalaman dari program magang ini, sehingga nanti kesempatan terbuka lebar setelah program magang ini harapannya tentunya syukur-syukur nanti kalau bisa tetap melanjutkan karirnya itu di luar negeri. Mungkin tidak hanya di Hungaria tapi bisa juga ke negara-negara yang lain. Saya kira di posisi ini dimanapun
kesempatan untuk bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, itu nggak ada masalah. Jadi artinya bisa juga nanti berkarir di luar negeri atau mendapatkan kesempatan untuk berkarir di sana sekalian, ya, atau nanti mungkin mendapatkan jodoh di sana sekalian, nggak apa-apa. Ya siapa tahu jodohnya memang di Jungaria gitu kan. Nah, saya kira itu juga menjadi kesempatan yang baik ya untuk para mahasiswa. Kalau Bapak Pak dosen nggak boleh itu kalau sana nanti nambah itu ya. Jadi yang boleh hanya yang masih bujang saja. Silakan nanti dimanfaatkan gitu kan. Nah, nanti kalau kurang jelas bisa mendapat bimbingan lebih lanjut dari Pak Eko. Pak Eko ini tokohnya pendidikan vokasi yang sudah malang melintang puluhan tahun di pendidikan vokasi, bisa membawa Politeknik Negeri Batam dengan mercusuarnya yang luar biasa, tentunya dengan pengalaman beliau juga, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga ini adalah kesempatan yang sangat baik, karena Pak Eko itu sibuknya setengah mati. Nggak pernah berhenti keliling, nggak pernah berhenti berkarya, bekerja baik sebelum maupun sesudah ini adalah saya kira ini perlu juga patut untuk kita suri tauladan untuk para mahasiswa, khususnya ini juga menjadi sebuah figur yang saya kira perlu didengar gitu kan, karena para direktur yang lain aja pasti mendengar kalau Pak Eko yang menyampaikan itu kan karena ini sesepuhnya para direktur gitu kan, sehingga sekarang pun ya masih menjadi penasihat ya direktur Politeknik Negeri seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau ada acara forum beliaunya masih seringkali dilibatkan untuk memberikan pandangan. Nah, yang pandangannya kadang tidak bisa dilihat dari kacamata normal gitu kan. Jadi harus melihatnya dari kacamata yang tidak normal karena memang luar biasa kadang out of the box gitu kadang-kadang idenya itu. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Adi dan juga tadi Pak Grega atas kesempatannya untuk bisa hadir di Politeknik Malang secara virtual ini. Ya, mudah-mudahan nanti acara ini sekali lagi berjalan dengan baik dan lancar. Selamat mengikuti acara, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf nanti kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam acara siang hari ini dari awal sampai akhir. Demikian saya kira. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ardian. Terima kasih Bapak Direktur. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Malang, sebelum kita masuk ke paparan yang nanti akan disajikan oleh Pak Hadi dan Pak Grega, saya terlebih dulu ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Direktur Markija, dan sekaligus tadi sudah disebutkan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Malang ya, senior gitu ya. Seniornya Politeknik Indonesia. Monggo Bapak Eko untuk memberikan gambaran. Pak Tuun, Pak Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur Politeknik. Wah, aku dapat pujian ini. Tapi sebelumnya syarat Pak Ardian, aku ini bukan direkturnya Markija, Pak. Jadi ini penasihat, Pak. Penasihatnya Pak Adit CS, Pak. Ya salah, pensiunnya dimanfaatkan. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, memang sudah ada pertanyaan, Pak, dosennya boleh nggak magang? Wah, sekarang belum bisa disampaikan nih boleh atau enggaknya, tapi ada kemungkinan perkembangan kedepannya bisa saja nggak ada masalah kalau memang mereka butuh. Nah, cuman seperti permintaan Pak Direktur, kan tadi kalau yang mahasiswa atau yang masih bujang bisa dapat jodoh di sana. Nah, kalau yang dosen, nek wani luru ya nggak apa-apa. Ya wani. Dikasih contoh dulu, Pak. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, memang ini awalnya dulu untuk welding Pak Direktur. Jadi welding, jadi mulai dari teman-teman dari PII Pak. Teman-teman PII itu kan punya niat bagus. Persatuan Insinyur Indonesia ini ingin membawa atau meningkatkan kualifikasi dari pendidikan vokasi. Saya diajak ngobrol waktu itu dengan ketua PII-nya Pak Heru. Tentunya saya menyambut baik, senang sekali. Nah, waktu pertama datang itu yang datang itu CEO-nya dari Gemtek. Gemtek itu perusahaan alat berat, Pak. Mesin-mesin bubut dan segala macam. Hanya satu perusahaan itu datang ke Indonesia. Cuman COVID, Pak. Jadi karena COVID dia nggak bisa kemana-mana. Cuman ke Jakarta. Ke Jakarta ya ONJ, PNJ agak kurang kuat kan engineering-nya, sehingga kalau welding kemana? Nah, terus teman-teman
PI tahunya Polman, terus juga ke Polman. Kebetulan saya di Bandung, nah, saya ikut pertemuan itu. Jadi memang Hungaria itu punya masalah, yaitu penduduknya nggak banyak. Penduduknya itu hanya 10 juta. Pak Hadid itu pernah S2 di sana, Pak. Penduduknya cuma 10 juta, sementara mereka itu dapat memperoleh limpahan industri dari Eropa Barat. Karena kan mereka sudah pisah dari Rusia, dari Soviet, terus dapat limpahan dari itu. Nah, tadinya mereka banyak menggunakan tenaga kerja dari pecahan Rusia yang lain, Soviet yang lain, misalnya, termasuk dari Ukraina juga. Tapi terakhir-terakhir itu katanya orang-orang muda di sana itu lebih prefer belajar informatik. Informatik itu memang menarik itu kan, kelihatannya nggak capek itu kerjanya dan cepat dapat duit gitu. Jadi sehingga tenaga kerja seperti welder, kemudian elektro dan segala macam itu mulai sulit didapat. Sementara pekerjaan dari Eropa Barat itu banyak selalu datang. Sehingga dari situlah mereka akhirnya melirik mencari tenaga kerja dari Asia. Nah, waktu ke Bandung itu mereka presentasi. Nah, waktu mereka minta welder dengan kualifikasi tertentu, mereka pakai standar ISO untuk weldernya. Nah, kami coba cek dengan mata kuliah dengan materi pengelasan yang ada di jurusan mesin. Kami punyanya cuma prodi mesin, nggak punya prodi pengelasan. Nah, ketika kami cek, kami pakai ASME, tidak pakai ISO, ternyata spek mereka itu sudah dipelajari oleh mahasiswa di semester 4. Sehingga waktu itu kami nanya, boleh nggak magang? Mereka tadinya nggak mikir, pekerja, maknanya pekerja. Boleh nggak saya kirim mahasiswa di situ? Jadi sifatnya magang. Nah, mereka ternyata bisa menerima. Meskipun dites. Dari sekian daftar itu dites, sehingga kami itu sudah mendapatkan 7 welder dan fitter. Fitter itu yang melayani welder juga. Sehingga masuk. Dari situ masuk. Nah, terus berkembang ternyata. Berkembang itu artinya industri lain melihat, loh kok bisa dapat dari Indonesia. Dan kualifikasinya ya meskipun baru beberapa minggu sudah kelihatan baik lah. Anak-anak kita kan kalau kerja di luar negeri atau kerja di industri kan relatif agak nurut kan ya, dibanding kalau di kampus. Kalau di kampus itu nakal-nakal, galak-galak mahasiswa. Nah, karena dipandang bagus sehingga berkembang. Ada industri yang paling dekat itu industri jamur. Nah, jamur ini kan nggak banyak politeknik yang punya, sehingga waktu itu politeknik pertanian ada, kami kontak dari Lampung dan segala macam itu masuk, sehingga jamur itu lebih banyak yang dibutuhkan ternyata. Ya, jamurnya tentunya tidak pertanian konvensional, tapi pertanian yang digarap secara industri. Di dalam ruangan, dalam hall itu dikondisikan ruangan dan segala macam, sehingga digarap secara industri. Nah, dari situ, tahap pertama itu seingat saya, nanti Pak Adit bisa menjelaskan sekitar 50-an. Nah, terus berkembang. Terakhir Pak Adit itu mencari, diminta untuk mengirimkan mahasiswa maupun orang berpengalaman bidang tekstil. Nah, politeknik negeri kan nggak ada yang tekstil, Mas Yo. Tekstil itu nggak kesentuh tuh, padahal tekstil itu pernah hebat loh Indonesia itu. Tapi ternyata nggak kesentuh. Nah, yang punya tekstil itu justru politeknik yang di bawah Kemenperin. Nah, nanti kami ke Solo akan ini nggak, politeknik cuma satu yang di Bandung, politeknik tekstil itu. Yang di Solo itu akademi komunitas. Nah, nanti kami akan presentasi pada mereka juga, diskusi dengan mereka, ada kebutuhan untuk tekstil. Nah, ada juga assembling untuk mobil. Ada juga untuk painter, tukang cat mobil. Tapi yang dicat itu mobilnya bahasanya Mercedes, BMW itu. Jadi kan speknya tinggi. Nah, jadi dari situ makin berkembang, makin banyak. Oleh karena itu, terus teman-teman Markija ini punya ide, kenapa nggak bikin platform aja, nggak bikin aplikasi supaya kita bisa mengumpulkan alumni politeknik ataupun mahasiswa politeknik masing-masing menyampaikan keistimewaan atau keterampilannya di dalam platform tersebut yang kami sebut sebagai talent pool. Nanti dari situ kita sampaikan kepada pihak Hungaria, "You butuh apa? Ini kami punya daftar." Nah, tes awalnya tentunya pertama mereka menyampaikan mereka di tingkat berapa di jurusan, di masing-masing jurusan atau prodinya. Terus kemudian mereka punya pengalaman apa, mau sertifikat atau tidak, tapi paling tidak di dalam platform itu mereka menceritakan dia punya pengalaman ini itu. Terus kemudian prodinya apapun bisa masuk ke situ. Terus kemudian bisa mahasiswa, bisa alumni.
bisa mahasiswa, bisa alumni. Jadinya kali ini kalau kami punya talent pool seperti ini, tentunya akan lebih mudah. Karena permintaan industri itu kan nggak terjadwal, susah kan jadwalnya kan. Kalau pendidikan di kampus ini ya terjadwal, sehingga mau nggak mau kita harus fleksibel kalau memang kita mau mengirimkan ke sana. Nah ini tentunya sebuah langkah yang baik. Ini di sana hubungannya langsung dengan industrinya nih. Jadi Markija ini punya representasi juga di Budapest, hubungannya langsung ke industri, jadi tidak lewat kampus. Tidak lewat kampus. Ini salah satu keistimewaan, langsung ke tempat kerja di situ. Jadi meskipun dia magang, ya sudah jadwal kerjanya seperti orang kerja saja. Seperti orang kerja saja. Orang kerja normal ya kalau kita 8 sampai jam 4. Itu kondisinya seperti itu. Nah, ini akan terus sehingga kami kampanye kemana-mana ke masing-masing ke sebanyak mungkin politeknik supaya talent pool-nya yang dibikin Markija ini terisi sebanyak mungkin alumni atau mahasiswa, supaya kalau ada permintaan itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah tentunya ini antisipasi yang baik ketika pemerintah menetapkan kebijakan bahwa magang itu minimum 6 bulan, terus kemudian industri itu diminta untuk bisa sebagai tempat belajar. Nah kalau serentak dilakukan oleh mahasiswa politeknik dan mahasiswa universitas atau institut, ini kan bisa kelabakan industrinya, bisa nggak cukup kan gitu kan. Nah, sehingga kalau ada alternatif di tempat lain selain Indonesia, tentunya ini sangat menguntungkan untuk pengembangan kompetensi anak-anak kita juga, apalagi di luar negeri, di internasional. Nah, seperti kata Pak Direktur tadi, kami juga menyarankan kepada anak-anak kami yang sudah berangkat, kalau misalnya, pertama kan 2 tahun Pak Direktur, jadi visanya itu berlaku 2 tahun, magangnya kan 2 tahun. Kalau misalnya Anda ditawari stay di sana lebih lama, dapat kerjaan yang bagus, ya tinggal aja udah situ nggak apa-apa. Karena kan dengan 2 tahun di sana itu kan lewat RPL, kalau mereka D3 atau D4 bisa difasilitasi. Jadi kan pendidikannya tidak akan terhambat di situ. Ya. Karena mereka dengan RPL itu sidang sekarang atau pertanyaan jawab tentang progresnya atau tentang pengakuannya bisa dilakukan lewat Zoom dan segala macam. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan anak-anak kita yang ada jauh di sana. Dan terakhir itu memang, nah karena Hungaria ini banyak mendapatkan order atau pekerjaan dari Eropa Barat, nah terakhir kemarin pertemuan itu saya dengar juga, kalau penasihat itu dengar jangan Pak, enggak ini, itu negara lain sudah mulai ngelirik Pak, negara atau mungkin yang di Hungaria ini ketika mendapatkan pekerjaan dan dia harus mengerjakan di katakanlah negara lain selain Hungaria, mungkin di Belanda, nah dia akan bawa orang anak-anak kita ini. Nah ini jadi Hungaria itu bisa dikatakan sebagai tempat loncatan lah. Bahwa nanti mereka ke Eropa Barat atau ke negara-negara lain itu sangat memungkinkan di Eropa Barat itu. Tapi untuk sementara ini jangan ke Ukraina dulu lah. Nanti disuruh Mbak Bedil. Jadi itu kira-kira sejarahnya ini sangat menguntungkan. Nanti Pak Adit bisa cerita apa yang harus dimiliki oleh anak-anak ini sebelum mereka berangkat. Yang jelas kami mencoba lewat talent pool ini kami mencoba melakukan tes bahasa Inggris supaya mereka punya tes bahasa Inggris juga ada batasannya, tutorial harus berapa dan segala macam. Karena mereka Hungaria juga punya bahasa sendiri. Paling tidak sudah pernah tes bahasa Inggris nilainya sekian. Nah, nanti dia mau ngambil yang berapa itu terserah. Demikian juga dengan psikotes. Psikotes itu nanti di dalam talent pool itu juga akan ada supaya mereka juga sudah punya gambaran. Nah, kalau yang kompetensi memang pernyataan saja dulu. Pernyataan dari yang bersangkutan lewat sertifikat boleh, lewat transkrip boleh. Terus kemudian nanti biar mereka yang menilai, dan kalau mereka memerlukan ujian semacam tes kompetensinya silakan. Yang building itu dulu pakai video aja Pak, karena kan mereka juga nggak mau datang kondisinya nggak mau kemana-mana, sehingga dengan video kami tes terus kami kirimkan ke sana. Mereka juga mempercayakan dosen-dosen kami sebagai penilainya. Menurut komentar Anda gimana seperti ini ya, mereka nanti menilai. Nah, mudah-mudahan ini sebuah kesempatan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga mereka akan punya pengalaman yang lebih baik lagi, global lagi, dan ini adalah salah satu cara kita memanfaatkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan
Markija sudah presentasi juga kepada Pak Dirjen, tentunya secara aspek legalnya nggak ada masalah. Hanya tergantung kita saja, perguruan tinggi masing-masing untuk merekognisi pengalaman mereka, pengakuan terhadap pengalaman mereka selama di Hongaria. Saya kira itu, Mas Ardian. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas wawasan yang diberikan. Nah, saya yakin sekarang mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Malang sudah sangat-sangat tertarik ini, terutama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Direktur Polinema tadi. Untuk mendapatkan istri dari sana itu ada dua yang mengamini Pak di sisi ada dua yang menyampaikan, Mas Ageng dan Mas Satrio yang menyampaikan amin Pak. Ada juga yang langsung memberikan pertanyaan ini, Pak Hadi dan Pak Grega. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin sebelum kita mengarah untuk menjawab pertanyaan ini, kesempatan akan kami berikan kepada Pak Hadi dan Pak Grega untuk lebih lanjut menjelaskan secara teknis bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa dan juga alumni, kemudian syarat-syarat apa saja yang mereka harus penuhi supaya bisa mendapatkan kesempatan magang di Hungaria. Demikian, kesempatan kami berikan kepada Pak Hadi dan Pak Grega. Silakan Pak, monggo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Pak Direktur, Prof. Supriyatna, Pak lalu beserta jajaran, Kaprodi, staf pengajar yang hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah hadir sebagai advisor dari atau penasihat dari Markija yang memang banyak membantu dan memberikan advice ya mengenai program magang untuk politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia. Nah, sekilas mengenai Markija, sebelum kita memulai lebih detail ya mengenai program magang yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan kemarin. Jadi Markija ini adalah industri yang ditunjuk oleh Hungaria, ya perwakilan industri di Hungaria untuk melaksanakan program magang ke Hungaria bagi sekolah vokasi dan politeknik mahasiswa maupun alumni untuk magang ke Hungaria dan Eropa. Karena saat ini Markija tidak hanya fokus di Hungaria, tapi kita juga coba mencari posisi magang yang terdapat di negara-negara tetangga Hungaria sekitar Eropa. Nah, tujuan ya visi kami adalah meningkatkan daya saing internasional tenaga vokasi Indonesia sehingga menghasilkan penguatan ekonomi Indonesia, memastikan pilihan karir yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih tinggi. Nah, misi kami adalah memberdayakan para profesional muda, yaitu teman-teman semua ini yang hadir pada hari ini, mahasiswa maupun alumni, untuk memberikan kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan daya saing sehingga dapat memberikan masa depan yang lebih baik. Nah, ini singkat saja nilai perusahaan dari Markija, memberdayakan, pendukung, konseptual, dapat dipercaya, kolaboratif, dan penuh semangat. Nah, sesuai dengan visi dan misi kami, tujuan dan manfaat dari dilakukannya program magang ke Eropa dan Hungaria adalah memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk magang dan berkarir di Eropa. Lalu magang ini teman-teman akan dilaksanakan selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, otomatis teman-teman tentunya telah banyak memiliki pengetahuan dari hasil magang di sana, mendapatkan soft skills dan hard skills yang tentunya akan memberikan teman-teman value added ya, nilai tambah. Sehingga memiliki teman-teman ke depannya akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Lalu tentunya mengangkat kelas sekolah vokasi Indonesia ke tingkat internasional, game changer yang akan mengubah wajah industri sekolah vokasi di Indonesia,
seperti yang tadi Pak Eko sampaikan di awal, kami juga bekerja sama dengan PII sehingga program kami ini bisa disebut sebagai program yang sejalan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keinsinyuran. Lalu program ini juga mendukung program pemerintah MBKM ya, program Merdeka Belajar, lalu juga menjadikan sekolah vokasi sebagai alternatif pendidikan tinggi di Indonesia. Lalu asas program kami adalah landasan akademik, pendidikan vokasi yang kuat, dan juga supply dan demand. Karena tentunya kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak tenaga vokasi dengan skills yang baik, yaitu tentunya teman-teman semua yang hadir hari ini. Lalu juga di Hungaria dan di Eropa terdapat kebutuhan tenaga vokasi yang cukup tinggi. Sehingga peluang ini perlu disampaikan kepada teman-teman semua agar terinfo ya dan bisa berangkat magang ke sana. Lalu tentunya jika kita melihat pada hari ini ya teman-teman, saat kondisi pandemi ini mungkin tidak banyak program magang yang dibuka karena kita tahu jumlah vokasi ini kan banyak ya mahasiswa dan alumni, sehingga kemungkinan demand di Indonesia untuk magang tidak cukup dan kita mencoba hadir di sini untuk memberikan peluang teman-teman untuk magang di luar negeri di Eropa. Nah, melalui program magang Markija, teman-teman akan mendapatkan gaji dan fasilitas standar Eropa. Nanti detailnya akan dibahas di slide-slide selanjutnya mengenai fasilitas apa yang teman-teman dapatkan di sana. Lalu menjadikan pengalaman kerja pelajar sekolah vokasi di Hungaria dan di Eropa sebagai bagian dari kurikulum sekolah vokasi di Indonesia, sehingga bisa dihitung sebagai kredit semester. Lalu juga menjadikan pengalaman kerjanya terhitung sebagai nilai RPL dan juga mendapatkan sertifikat IP dari PII. Nah, teman-teman yang setelah 2 tahun magang di sana, misalnya teman-teman yang D3 atau alumni D3 juga berkesempatan ya, nanti kita akan komunikasi lebih lanjut dengan Politeknik mengenai kesempatan untuk mendapatkan gelar STR, sarjana terapan, dan juga gelar sertifikat insinyur profesional. Lalu selanjutnya, ini buat teman-teman yang teknik tadi ya. Yang non teknik tentunya jangan khawatir, tadi sudah ada yang pertanyaan, karena kita juga membuka peluang magang untuk bidang-bidang non keteknikan. Nanti akan kita bahas juga lebih detail. Lalu setelah 2 tahun diharapkan teman-teman mungkin ada 2 opsi ya. 1 bisa berkarir di sana atau 2 kembali ke Indonesia. Nah, tentunya setelah kembali ke Indonesia, kami akan tetap terus menjalankan program ini sehingga teman-teman adik-adik kelas kalian bisa berangkat ikut program ini dan program ini terus bergulir dan membesar. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai awal mula program ini ya. Jadi inisiasinya diawali oleh MOU antara PII, Kedutaan Besar Hungaria, Industri Hungaria, FDPNI, dan UGM. Lalu kita juga melakukan MOU, Markija sudah memiliki MOU dengan FDPNI, Politeknik, dan juga sekolah-sekolah vokasi di Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan program ini, kita melakukan komunikasi dan koordinasi secara komprehensif dan kontinu dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, serta Politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia. FDPNI juga kita sebelum melakukan MOU kita melakukan sosialisasi,
mengenai program magang Markija, lalu juga kita komunikasi dengan KBRI di Budapest di Hungaria dalam rangka persiapan keberangkatan. Lalu teman-teman yang batch pertama kemarin yang sampai di Hungaria, mereka juga dijemput ya oleh KBRI di Budapest. Lalu KBRI di Budapest juga mengunjungi teman-teman mahasiswa dan alumni yang sudah bekerja atau magang di perusahaan-perusahaan di Hungaria. Nah, ini kegiatan pre-departure kita saat melepas 50 peserta magang Markija ke Hungaria di Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek yang dihadiri oleh Pak Wikan, lalu Pak Heru. Pak Heru ini inisiator dari program magang Markija saat menjadi Ketua Umum PII 2018-2021 dan saat ini kembali aktif untuk program magang ini. Beliau saat ini sebagai chairman dan co-founder dari Markija. Lalu ada Pak Beni, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, saat itu hadir. Lalu Duta Besar RI untuk Hungaria, Duta Besar Hungaria untuk RI, lalu Direktur Utama Markija, dan juga perwakilan dari industri di Hungaria. Nah, ini foto saat kita tim Markija di Jakarta mengantar keberangkatan peserta magang ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu saat sesampainya di Bandara Internasional Budapest, Hungaria, dijemput oleh tim Markija di Hungaria karena kami memiliki kantor di sana dan juga tim di sana, juga perwakilan dari perusahaan masing-masing. Saat itu ada 2 perusahaan, Gemtech dan Biofungi, yang menjadi tempat magang para peserta. Perwakilan dari perusahaan tersebut juga hadir untuk menjemput para peserta magang. Nah, ini adalah foto dari Pak Uuf. Pak Uuf ini adalah delegasi dari Kemendikbudristek. Karena saat itu sebetulnya rencana awalnya Pak Wikan sendiri yang akan hadir ke Hungaria untuk melihat perusahaan magang di sana dan bertemu dengan Pak Dubes. Kebetulan beliau berhalangan dan Pak Beni juga berhalangan. Lalu Pak Uuf ditunjuk sebagai delegasi untuk datang ke Hungaria dan melihat serta berkomunikasi langsung dengan industri dan Dubes di sana. Dan alhamdulillah, slide selanjutnya Mas Grega. Ya, alhamdulillah responnya baik, hasil dari kunjungannya baik. Ini adalah kutipan ya dari Pak Uuf setelah melakukan visit ke Hungaria. Jadi poin intinya mahasiswa Kemendikbudristek RI, industri di Hungaria, serta politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia yang telah mengirimkan 50 peserta magang sangat senang dengan pelaksanaan program ini. Perekonomian Hungaria sedang berkembang pesat, sementara jumlah SDM masih terbatas, yang tadi saya sampaikan supply dan demand-nya. Nah, sehingga Markija diharapkan dapat membantu politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia dalam memanfaatkan peluang tersebut. Nah, ini teman-teman aktivitas magang dari para peserta magang 30 peserta ya, 30 peserta magang di Gemtech, di perusahaan Gemtech. Nah, jika teman-teman lihat itu di slide sebelah kiri atas itu adalah kunjungan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria. Jadi memang perusahaan Gemtech ini adalah salah satu perusahaan andalan di Hungaria yang bergerak di bidang baja dan banyak mengekspor baja ke berbagai negara.
Nah, itu kunjungan dari Pak Menteri. Nah, itu ada foto-foto dari teman Indonesia, alumni yang sedang magang di sana. Nah, ini posisi magang Markija, teman-teman yang saat ini sedang dibuka, tapi tidak terbatas ya dengan posisi magang ini, karena kami membuka banyak posisi magang, tidak hanya di bidang teknik dan non-teknik. Jadi teman-teman di sini yang memang background-nya beragam, silakan untuk mendaftar di Markija Talent Pool. Nanti jika ada posisi magang yang sesuai dengan teman-teman, akan kita hubungi melalui email. Selanjutnya, Mas Krika. Nah, ini ada beberapa flyer ya yang kemarin kita sampaikan yang akan kami proses seleksinya mulai minggu depan. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bidangnya teknik mesin, ini bisa teknik elektro, itu bisa secepatnya mendaftar karena proses seleksi dimulai minggu depan. Tapi untuk teman-teman yang lain juga jangan khawatir, mendaftarnya kan mudah, tinggal mengisi link, lalu mengisi data diri, nanti saat ada posisi magang apapun yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman, mahasiswa dan alumni yang hadir di sini akan kita kontak melalui email. Nah, ini beberapa sektor dan industri yang saat ini sedang kami garap kerjasamanya. Nah, ini fasilitas nih. Mungkin ini salah satu informasi yang penting yang perlu teman-teman ketahui. Jadi fasilitas dari magang di Hungaria dan Eropa umumnya adalah gajinya sekitar 700 sampai 1000 USD per bulan net ya, after tax. Lalu pengalaman profesional dihitung sebagai kredit akademik semester, RPL, dan mendapatkan sertifikat IP dari PII bagi yang memenuhi kriteria. Lalu visa dan izin tinggal itu ada 2 mekanisme ya teman-teman. Jadi satu, perusahaan menanggung full untuk biaya visa dan izin tinggal. Lalu yang kedua ada perusahaan juga yang memberikan dulu ya biaya aplikasi visa dan izin tinggal di awal, lalu teman-teman akan dipotong ya di 3 bulan pertama. Tapi tidak terlalu besar biaya teman-teman, sekitar 800.000 rupiah untuk visa dan izin tinggal. Lalu tiket pesawat pulang pergi teman-teman juga diberikan ditanggung ya oleh perusahaan, jadi free of charge dari Jakarta ke Hungaria dan Jakarta. Akomodasi teman-teman diberikan tempat tinggal di sana, lalu transportasi lokal dan ke tempat kerja juga diberikan oleh perusahaan. Tunjangan makan juga diberikan, umumnya bentuknya uang atau bahan makanan. Lalu seragam dan pakaian musim dingin, asuransi ini yang paling penting juga, asuransi juga diberikan oleh perusahaan di sana sehingga saat teman-teman sakit bisa gratis ya teman-teman, tidak mengeluarkan biaya. Lalu tempat ibadah di lokasi kerja juga diberikan oleh perusahaan. Mungkin bagi teman-teman yang muslim yang harus sholat 5 waktu, di sana juga diberikan kesempatan untuk sholat dan disediakan tempatnya juga. Lalu surat referensi kerja internasional, juga penyambutan, pengenalan budaya, masyarakat, dan makanan lokal, serta pelatihan saat kedatangan. Nah, pelatihan ini umumnya beragam ya, 1 sampai 3 bulan umumnya, tergantung dari kualifikasi teman-teman. Gitu. Selanjutnya, Mas Grega.
Nah, ini sekilas mengenai Hungaria. Jadi dulu saya sempat tinggal 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun di Hungaria untuk mengambil master di sana. Jadi memang ini yang saya rasakan ya, lingkungan hidup di sana itu aman dan ramah, lalu biaya hidupnya terjangkau, tidak terlalu jauh dengan Jakarta ya, 11-12 teman-teman sama Jakarta. Populasinya 9,9 juta, sekitar 10 juta, sama seperti Jakarta. Bahasa resminya Hungaria, bahasa lainnya bahasa Inggris dan Jerman. Lalu Hungaria ini secara geografis ini sangat lokasinya sangat strategis teman-teman di Eropa Tengah, sehingga Hungaria ini menjadi hub industri Eropa Tengah, Barat dan Timur. Jadi banyak industri dari Eropa Barat ya misalnya yang mempunyai anak perusahaan ya di Eropa Tengah, sehingga banyak industri di Hungaria yang menyuplai berbagai produk ke Eropa Barat. Lalu selain itu performa ekonominya juga kuat dan stabil dalam kondisi pandemi. Lebih dari 65% penduduknya telah fully vaccinated, mungkin sekarang sudah 70% lebih ya. Dan bahkan di sana itu sudah bisa lepas masker untuk hari-hari tertentu. Kalau tidak salah ada 2 hari yang mereka tetapkan sebagai hari di mana para penduduk boleh melepas masker 2 kali dalam seminggu. Lalu terdapat lebih dari 700 WNI dan memiliki KBRI di Budapest. Nah, KBRI di Budapest ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah ya, KBRI, sehingga pemerintah Indonesia pun bisa memonitor teman-teman di sana. Nah, KBRI ini sangat aktif ya dalam melakukan sosialisasi kepada WNI, lalu juga memiliki banyak acara di hari-hari besar, misalnya saat Lebaran ya, mereka suka open house, mengundang semua WNI yang ada di Hungaria untuk hadir, silaturahmi, mungkin yang kangen makanan Indonesia bisa makan di sana. Saat Lebaran juga saat hari-hari besar mereka biasanya membuat acara seperti 17 Agustus atau Natal, biasanya mereka membuat acara. Lalu Hungaria ini salah satu negara tertua yang terletak di jantung Eropa, kaya akan budaya sejarah, dan secara konstan selalu masuk dalam 15 tujuan wisata paling populer di dunia melalui kota yang cantiknya ya, Budapest. Lalu Hungaria juga salah satu negara penerima Nobel ilmiah dengan jumlah tertinggi, dan inovasi Hungaria yang terkenal adalah komputer, mesin diesel, helikopter, korek api, pulpen, karburator, kubus Rubik, dan lainnya. Nah, ini ada beberapa testimoni teman-teman dari stakeholders. Ada dari Pak Heru selaku Ketua Umum PII 2018-2021 dan co-founder serta chairman Markija Berdaya. Lalu ada juga dari Pak Wikan ini, Pak Dirjen Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berharap bahwa program ini bisa dikaitkan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga program Ragam Markija ini bisa menjadi salah satu andalan untuk politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia. Lalu ada juga dari Pak Dubes, Pak Dimas Wahab di sana yang mengharapkan lebih dari 1.000 peserta magang Markija bisa ke Hungaria karena pertumbuhannya baik di sana, ekonominya baik, lalu kebutuhan tenaga vokasi juga besar, sehingga kita Indonesia bisa sama-sama saling menguntungkan ya. Satu bisa belajar banyak di sana melalui magang menggunakan teknologi-teknologi yang baik, dan juga
bisa magang di dunia internasional dengan tim yang beragam dari berbagai negara. Lalu juga Miss Lila Karsai, ini Duta Besar Hungaria untuk Indonesia. Lalu selanjutnya ada Pak Zainal Arif, Direktur FDPNI tahun 2020 sampai 2022. Ada Pak Panut Mulyono, Rektor UGM. Lalu ada Pak Agus, Dekan Sekolah Vokasi UGM. Yang selanjutnya ada Carlos Reka, perwakilan dari industri ya, dan Conggor, perwakilan dari industri, yang mana mereka cukup senang ya untuk menerima mahasiswa magang atau alumni magang di Hungaria. Nah, ini ada testimoni nih dari beberapa peserta. Dari Triawan Cahya Persada, peserta magang fitter di Chemtech, asal Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu ada Mbak Fatih Aura, ini peserta magang welder, wanita tapi dia pintar di welder. Akhirnya dia berangkat ke Hungaria ini, menjadi welder dari Politeknik Negeri Batam. Lalu ada Mas Fauzan dari Sekolah Vokasi UGM yang magang sebagai Compost Production Worker di Biofumi, perusahaan agriculture. Mbak Renda Amanda Agustina yang magang sebagai Mushroom Pickers di Biofungi KFT. Nah, mungkin selanjutnya Mas Grega bisa melanjutkan, Mas Grega. Baik, terima kasih Pak Adit. Nah, ini untuk proses seleksinya ya buat teman-teman di sini. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, saya lihat cukup banyak ya. Ini sudah sampai 230. Antusiasnya besar sekali. Jadi untuk proses seleksinya di mana nanti teman-teman bisa langsung mendaftar saja di talent pool kami. Yang di mana nanti melalui QR code maupun juga melalui website. Seperti itu. Nah, nanti di sini setelah mendaftar di talent pool ini, setelah mengisi data pribadi dan sebagainya, nanti teman-teman akan mengikuti beberapa rangkaian ujian, di antaranya tes psikologi dan tes bahasa Inggris. Nanti setelah teman-teman sudah dinyatakan lolos oleh sistem kami, maka nanti dari penyaringan dari sistem tersebut, jika memang ada cocok, nanti teman-teman dikabarkan melalui email, nanti teman-teman akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu interview. Nah, nanti dalam interview ini teman-teman akan divalidasi tentang data pribadi teman-teman di sini. Apakah sesuai atau tidaknya? Setelah itu nanti data tersebut akan kami kirimkan ke perusahaan yang terkait. Setelah mendapatkan feedback selanjutnya dari perusahaan tersebut, nanti mereka akan menentukan untuk tes apa. Contoh yang kemarin sudah berjalan adalah tes welder, sehingga para kandidat tersebut ini nanti harus mengetes welder sesuai dengan video yang mereka berikan. Lalu tentunya di sana kami meng-hire juga tenaga yang experience untuk memberi informasi tentunya kepada kandidat yang telah lolos seleksi. Lalu yang fitter itu ujian dalam bentuk gambar, dan yang untuk biofungi ini tes ketelitian. Nanti setelah lolos ini teman-teman akan tes untuk tes MCU, medical check up. Lalu setelah lolos nanti bisa buat paspor dan buat visa, lalu siap untuk berangkat ke Hungaria. Tentunya nanti sebelum berangkat akan mendapatkan sedikit pelatihan juga ya teman-teman, ya, seperti pengetahuan tentang budaya dan sebagainya. Nah, ini adalah profil perusahaan magang yang kemarin sudah berjalan atau kami sudah kirimkan. Nah, itu tadi Chemtech sudah disebutkan, ini adalah salah satu produsen struktur baja, konstruksi terbesar di Eropa, yang dimana kemarin yang sudah berangkat ini 5 pilot fitter, 5 pilot welder, lalu 20 experience fitter, dan mereka membuka posisi magang lagi untuk 5 pilot dan 5 welder. Tapi ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah seperti itu, karena saat ini memang posisinya sedang direview untuk melihat kinerja teman-teman yang saat ini sudah bekerja di sana. Lalu yang biofungi juga sama, yang kita berangkatkan yaitu 15 mushroom picker dan 5 compost production worker, dan membuka untuk lowongan diantaranya electrician, mechanical maintenance juga, dan mushroom picker. Nah, ini adalah asal peserta magang yang sudah diberangkatkan. Totalnya ada 50. Lalu juga
selanjutnya Markija Talent Pool. Nah, saya akan menjelaskan tentang Markija Talent Pool ini, teman-teman. Jadi Talent Pool ini adalah wadah database para kandidat potensial untuk dapat direkrut oleh perusahaan-perusahaan Eropa Tengah dari relasi Markija Berdaya. Jadi dengan adanya Talent Pool ini, itu akan mempermudah kami dan tentunya akan mencocokkan juga dengan perusahaan yang ada di Eropa tentunya. Lalu jadi yang nanti perlu dimasukkan tadi adalah data terkait data pribadi seperti latar belakang pendidikan hingga pengalaman magang dan kerja. Tentunya jika teman-teman memiliki beberapa sertifikat yang sudah pernah diikuti, silakan dimasukkan karena itu akan menambah nilai jual Anda seperti itu. Lalu nanti akan mengikuti beberapa serangkaian tes psikologi dan tes bahasa Inggris sebagai dalam rangkaian seleksi awal. Nah, setelah itu nanti data kandidat tersebut yang sudah mendaftarkan akan keluar dalam berbentuk CV di kami. Sehingga nanti setelah untuk proses penyaring ini akan mempermudah juga ya. Lalu nanti CV-CV tersebut juga mempermudah kami juga untuk mengirimkan data kalian ke perusahaan yang telah bekerja sama. Nah, keunggulannya apa saja sih? Nah, jadi keunggulannya di sini adalah kalian hanya perlu 1 kali mendaftar. Jadi hanya perlu 1 kali registrasi dan tes untuk berbagai lowongan berbeda. Nah, nanti jadi kandidat ini akan dihubungi setiap ada lowongan terbuka. Jika nanti misalnya tadi sudah dijelaskan, tadi kan untuk saat ini memang lowongannya kebanyakan di bidang teknik ya teman-teman ya. Namun jika nanti ada jurusan lain yang memang supply-nya banyak, seperti programmer gitu atau nggak seperti jurusan akuntansi memang atau pariwisata ataupun apapun itu memang supply-nya sangat banyak, nanti dari tim kami yang di sana itu akan mencarikan di Hungaria. Nah, jadi beda dengan kemarin. Nanti kenapa memang ini akan lebih mempermudah tentunya. Lalu semua proses registrasi dan tes biaya ini dilakukan bisa via desktop maupun mobile. Jadi ini benar-benar user friendly. Nanti akan saya terangkan untuk caranya secara singkat, lalu semua proses registrasi dan tes ini bebas biaya sama sekali. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan yang besar di mana tadi ini udah bebas biaya dan juga tadi mendapatkan fasilitas yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi sayang banget ya kalau teman-teman ini nggak ikut dengan program ini. Nah, tata cara pendaftarannya itu teman-teman bisa mendaftarkan melalui QR code yang ada di flyer. Lalu juga nanti bisa masuk ke website kami, yaitu markija.id. Bagi yang QR Code nanti bisa langsung masuk secara langsung. Lalu yang web nanti tinggal ke Talent Pool, klik Talent Pool. Nanti setelah klik Talent Pool dan masuk ke halaman portal berikutnya, teman-teman bisa masuk ke klik di sini untuk mendaftar. Nah, setelah masuk tersebut, nanti teman-teman harus menyiapkan beberapa file yang harus diperlukan, yaitu diantaranya pas foto, KTP, kartu keluarga, paspor, ijazah terakhir, transkrip nilai terakhir, sertifikat ujian bahasa, surat referensi pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi. Nah, di sini ada yang diwajibkan, ada yang tidak. Dan dalam berbentuk, harus disiarkan dalam berbentuk digital, yaitu file PDF maupun JPG, dengan tidak lebih dari 300 kilobyte, seperti itu. Nah, jadi tolong dipersiapkan dan dibaca secara detail. Setelah siap semua, nanti teman-teman bisa apply now. Nah, setelah klik apply now, nanti di sini ada beberapa data diri yang memang harus diisi oleh teman-teman di sini. Dan setelah mengisi semua data diri tersebut, tolong diperhatikan juga lagi secara detail karena sudah ada instruksinya. Dan nanti setelah selesai, mohon dicek lagi sebelum disubmit. Nah, terutama untuk alamat email nih. Jadi tolong alamat email ini tolong diperhatikan karena nanti teman-teman akan mendapatkan alamat email tersebut atau notifikasi melalui email. Nah, setelah sudah disubmit, nanti teman-teman akan mendapatkan info bahwa sudah tersubmit di pendaftaran kami dan akan mendapatkan email selanjutnya yaitu untuk link tes psikologi tes 1. Yaitu batasan waktunya itu adalah 2 kali 24 jam setelah Anda mendapatkan email dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk pengisian. Nanti setelah Anda sudah selesai tes psikologi 1, Anda akan mendapatkan email selanjutnya dengan waktunya juga sama, batas waktu 2 kali 24 jam, lalu ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Nah, jadi setelah selesai, teman-teman akan mendapatkan email yang terakhir yaitu adalah tes bahasa Inggris. Nah,
Untuk waktunya juga sama, batasannya 2 kali 24 jam dari Anda mendapatkan email, dan ini harus membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, jadi teman-teman ini masih punya waktu untuk mempersiapkan saat sebelum mulai tes ujian ya, jadi nggak usah khawatir atau terburu-buru. Nanti setelah memang sudah selesai semuanya, datanya sudah dapat diproses. Dan nanti tolong cek email secara berkala tentunya jika ada notifikasi-notifikasi selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram kami juga, Margeja Braya, jika ingin mengetahui info apa saja sih terkait program magang ini. Lalu, ini adalah lokasi kantor kami di Hungaria, di Budapest Dobukta. Lalu di Jakarta ini ada di Aksa Tower, lantai 32, Karet Kuningan. Nah, oke, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Grega dan Pak Hadi atas informasi yang sudah dibagikan. Saya kira ini sangat-sangat menarik ya. Sudah banyak pertanyaan ini Pak di chat dan kita bisa langsung diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Tapi saya terlebih dulu, saya punya satu pertanyaan nih Pak Grega. Itu berarti pendaftarannya satu kali ya Pak Grega ya? Iya, cukup satu kali aja Pak. Seluruh posisi ya, berarti langsung mahasiswa dan alumni nanti mendaftar di sistem satu kali saja. Nanti begitu ada posisi mereka akan dihubungi begitu ya? Iya, betul. Posisi yang cocok. Baik, nah sebelum kita bacakan pertanyaannya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung rekan-rekan mahasiswa atau alumni, silakan. Tidak ada, maka saya akan bacakan satu pertanyaan yang ada di dalam chatnya. Nah, ini yang pertama dari Mas Raden Kurnia. Apakah magang ini juga terbuka untuk major yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis, gitu, sehingga dapat bekerja sesuai pengetahuan yang telah didapat, gitu, Pak? Pak Grega. Manajemen bisnis mungkin? Ya, tentunya bisa, Mas. Karena kan tadi sudah di presentasi sudah saya tunjukkan juga itu banyak berbagai sektor. Ya. Namun di sini oleh sebab itu kami membuat sistem kami talent pool ini karena jadi biar tahu jumlah peminatnya ini berapa banyak. Nah, tentunya ini tuh bukan hanya dilihat dari hanya supply-nya saja, tapi yang kemarin sudah saya lakukan adalah saya harus mengkonfirmasi terhadap politeknik juga setelah bekerja sama. Jadi dari pihak perusahaan sana juga menanyakan seperti selama kuliah ini apa saja yang sudah dipelajari tentunya. Jadi dari kurikulum silabusnya, lalu juga prakteknya seperti apa, bahkan yang lebih detail untuk programmer seperti bahasa pemrogramannya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti setelah memang supply-nya sudah banyak dan memang dari sana yang sudah ada request-nya, jadi seperti itu sistemnya. Jadi bukan hanya langsung tiba-tiba ada seperti itu. Baik, ya, jadi butuh melamar saja ya, maksudnya mengisi mendaftar di platform, nanti jika ada posisi yang sesuai, nanti akan dihubungi gitu ya. Baik, betul. Pertanyaannya ya, ada 6 pertanyaan baru. Jadi Ageng, ini Ageng sedang mahasiswa semester 6 ya di double degree. Apakah dapat mengikuti program tersebut? Nah ini Ageng juga terdaftar di kampus mitra luar negeri ya. Saya kira kalau ini kebijakannya dari Polinema sepertinya harus menyelesaikan dulu Mas Ageng nih, karena Mas Ageng kan juga terdaftar sebagai mahasiswa di kampus luar negeri ya. Sedangkan kalau double degree kan programnya sudah merupakan program kerjasama antara Politeknik dengan mitra kampus di luar negeri gitu Mas. Tapi mungkin untuk lebih detailnya lebih baik ditanyakan ke Kaprodi mungkin ya, Kaprodi atau kepala jurusan, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan program double degree-nya gitu. Tapi kalau rekan-rekan di Margeja saya kira ya setuju aja gitu. Cuma memang harus dipertimbangkan dari peraturan akademik di Politeknik. Oke, apakah teman-teman international student, ini ada beberapa mahasiswa kami, Pak Grega dan Pak Adit, yang berasal dari negara lain, Pak. Nah ini mungkin apakah boleh mengikuti magang tersebut? Nah mungkin ini berkaitan dengan visa dan paspor ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Pak Adit atau mungkin Pak Grega. Jadi mahasiswa dari negara lain, izin Pak Adrian? Ya silakan Pak. Oh ya, mungkin kita perlu untuk cek lebih detail lagi ya Pak mengenai ini, betul mengenai visa dan juga yang kedua mengenai program MBKM ini Pak. Karena kan kita kerjasama dengan Dirjen Vokasi ya Pak terkait dengan MBKM ini, apakah MBKM ini juga bisa dilakukan untuk mahasiswa luar negeri ya Pak? Mungkin nanti kita kembali akan cross check dulu dan kembali ke Pak Ardian dengan infonya ya Pak. Baik, terima kasih Pak.
Kemudian untuk sertifikat bahasa TOEIC apakah bisa digunakan? Saya kira bisa Pak ya, pasti ya. Bisa, betul, Pak. Internasional ya. Kemudian ini pertanyaan dari Mas Abesya, apakah untuk mahasiswa aktif ijazah dan transkrip nilai jenjang apa yang digunakan gitu Pak? Kalau misalnya mereka sekarang dalam semester yang berjalan begitu ya? Ya, jadi untuk ijazah bagi mereka yang statusnya masih mahasiswa adalah ijazah terakhir yang mereka selesaikan. Berarti SMA atau SMK ya Pak. Baik. Lalu juga di sistem kami perlu disubmit juga informasi mengenai statusnya ya, mahasiswa atau tidak. Jika mahasiswa dituliskan programnya apa, lalu kampusnya namanya apa, di sana tinggal di drop down list ya. Drop down nanti keluar nama kampusnya, drop down keluar nama jurusannya, lalu untuk ijazah dikosongkan saja karena kan belum ada. Tapi untuk transkrip tolong dimasukkan transkrip sementara ya Pak, yang sudah mereka punya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini Pak. Nah, ini berkaitan dengan living cost-nya berapa? Ini khawatir nggak ada pecel rupanya di sana. Kira-kira range-nya berapa sih Pak kalau misalnya mahasiswa tadi disebutkan mendapatkan sekitar 800 sampai 1000 US dollar gitu ya? Ya. Kira-kira living cost-nya cukup nggak untuk itu Pak? Lebih dari cukup Pak, karena dulu saya beasiswa itu cuma dapat 300 nggak nyampe ya, sekitar 300 USD-an, dan itu sudah tempat tinggal pun saya harus bayar kan. Iya betul. Kan tempat tinggal diberikan, lalu makan juga diberikan, makan siang bahkan ada yang diberikan bahan makanan ya Pak untuk memasak di tempatnya ya. Jadi memang sebenarnya sangat lebih dari cukup Pak untuk biaya hidup di sana. Ya, yang kami dapat info juga dari teman-teman, mereka bahkan bisa saving banyak Pak, bisa saving banyak, asal jangan jalan-jalan ke luar negeri setiap minggu ya Pak. Ya, Karena Pak, jangan hedon di sana ya kalau jalan-jalan ya Pak. Tinggal pindah naik bis, pindah negara. Iya betul. Habis juga kalau begitu. Baik. Kemudian apakah ini boleh untuk mahasiswa semester akhir Pak? Boleh harusnya ya? Ya. Justru beragam ya Pak. Misalnya kalau kita komunikasi dengan UGM, mereka memang fokus di semester akhir Pak. Mereka semester akhir. Tapi untuk beberapa politeknik, misalnya Batam, itu mereka membuka untuk bahkan semester 3 atau semester 4 Pak. Mungkin nanti kita juga bisa bahas ini lebih lanjut ya Pak Ardian. Untuk teknisnya dengan Politeknik Malang. Baik. Nah ini ada yang langsung bertanya sangat detail dari Mbak Naila ini, Naila Adiba. Untuk tanggal tes pertama dan keberangkatannya belum ada sepertinya. Ya. Gimana Pak Adi? Untuk tergantung dari posisi magangnya Pak. Jadi memang izin mengulang lagi Pak Ardian ya. Yang kita komunikasikan dengan Pak Ardian, kenapa kita buat sosialisasinya sekarang, bahwa minggu depan ini sudah ada beberapa posisi magang yang kita mulai seleksi. Yang terutama teman-teman yang background-nya di bidang mesin dan bidang elektro, itu kita akan mulai minggu depan proses seleksinya. Nah, proses seleksinya ini di luar dari proses seleksi by system ya. Jadi kalau by system itu teman-teman setelah mendaftar, teman-teman akan dapat otomatis link ya, link otomatis tes bahasa Inggris yang akan expired selama 2 hari. Setelah itu kan, setelah teman-teman tes bahasa Inggris, teman-teman akan dapat link baru untuk tes psikologi 1, dan setelah tes psikologi 1, teman-teman akan mendapatkan link tes psikologi 2. Jadi kalau bisa teman-teman dan merasa sudah siap mendaftarkan diri secepatnya, lalu ikuti tesnya, nanti akan kita infokan di kisaran minggu depan untuk posisi tertentu ya. Tapi tadi juga karena sistem ini fungsinya tujuannya adalah talent pool, teman-teman yang punya background di luar keteknikan juga silahkan diharapkan bisa mendaftar, sehingga nanti kita bisa mencarikan posisi magang yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman, dan teman-teman nanti akan menerima email dari kita. Jadi intinya ini juga memudahkan teman-teman ya, tidak perlu mendaftar berkali-kali karena cukup mendaftar sekali, dan nanti kita yang akan mencarikan dan menghubungi teman-teman apabila teman-teman cocok dan diundang untuk seleksi ke tahap selanjutnya. Baik.
Baik. Mungkin kalau dulu magang kita harus daftar berapa kali ya Pak? Mungkin kalau dulu magang kan kita harus daftar ke perusahaan A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang tujuannya memudahkan, daftar sekali, nanti biar Markija yang membantu untuk mencarikan perusahaan magang di Hungaria dan Eropa. Baik. Saya kira itu juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ada Mbak Nur Aziza, kemudian ada Mas Crescenius Jangga yang bertanya tentang apakah ada batas akhir pendaftaran untuk yang periode sekarang. Segera, karena minggu depan sudah ada proses seleksinya, begitu Pak Adit ya. Betul. Dan teman-teman juga yang mungkin tidak jurusannya tidak relevan dengan yang saat ini dibuka, masih tetap boleh gitu mendaftar di sistemnya gitu Mas Adit. Betul Pak. Baik. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan masuk. Masih 19, tapi akan kita batasi karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Apakah ada batasan usia untuk mahasiswa dan alumni, Pak Adit? Tidak Pak, tapi kita memang fokus di usia muda ya Pak, mungkin di bawah 30 tahun. Oke, baik, di bawah 30 tahun. Kemudian ada pertanyaan dari mahasiswa internasional kami, apakah dapat ikut? Tadi sudah dijawab gitu ya, nanti akan dicek kembali. Apakah fresh graduate boleh mendaftar? Oh, ini baru masuk sudah mau ikut magang ini. Iya. Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Baru lulus kan Pak? Gimana Bu Sari? Kita isi dulu nih Bu Sari. Si Markija. Baik. Kemudian apa terkait biaya yang dikeluarkan jika lolos dalam kualifikasi? Ini maksudnya seperti apa ya? Ya. Terkait biaya yang dikeluarkan, satu yang harus teman-teman siapkan ya paspor ya. Paspor, karena paspor kan melekat ke diri teman masing-masing sehingga itu tidak ditanggung oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah biaya yang perlu disiapkan itu biaya untuk ke Jakarta ya Pak, untuk tes visa, interview visa. Lalu mungkin yang ketiga itu biaya dari rumah ke tempat tinggal ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke sana. Karena tiket pesawatnya kita tanggung dari Soekarno-Hatta Budapest ke Soekarno-Hatta satu kali. Tapi untuk dari tempat tinggal ke bandara mungkin ditanggung sama teman-teman. Sama satu lagi medcheck ya, medical check up. Ya, mungkin satu lagi ini Pak, jika lolos berangkat ke Hungaria mungkin harus prepare buat uang sebulan ya di sana itu. Karena nanti kan walaupun mendapatkan gaji tapi nanti kan harus mempersiapkan. Walaupun dapat bantuan makanan juga ya, buat jaga-jaga aja sih. Ya. Untuk di awal ya Pak ya, bulan-bulan awal Iya. Ke sana ya. Sama aja saat baru masuk jadi mahasiswa ya Pak. Misalnya dari tinggalnya di Sumatera ya Pak, terus mulai kuliah di Magang, sudah mulai kuliah di Malang, pasti kan bawa uang saku buat jaga-jaga ya. Iya, betul Pak. Kemudian ini Pak, apakah harus terikat selama beberapa tahun di sana gitu? Pak? Iya, betul Pak. Itu harus terikat karena seperti teman-teman lihat tadi, itu kan fasilitas yang diberikan sudah banyak ya teman-teman, seperti tiket pesawat, lalu biaya visa, lalu biaya tempat tinggal, dan lain-lain, sehingga 2 tahun ini harus diselesaikan Pak untuk proses magangnya. Baik. Ini ada pertanyaan yang sangat penting Pak Hadid dan Pak Agrega berkaitan dengan pengakuan untuk mendapatkan gelar STR. Apakah itu diberikan oleh kampus asal gitu ya, Polinema, atau Kemendikbud, atau memang melalui skema ini mungkin ya kampus Merdeka mungkin ya magangnya? Iya Pak. Saya jawab sedikit tapi nanti izin mungkin Pak Eko yang akan menambahkan secara lebih detail ya Pak. Jadi untuk gelar STR ini memang baiknya dari Polinema ya Pak, kalau ada jurusan D3 dan D4. Lalu untuk apabila tidak ada D4-nya, misalnya di jurusan tertentu, itu bisa dibantu oleh politeknik lain yang memiliki program D4 Pak. Baik. Bisa dari politeknik lain berarti ya Pak Adit ya? Pak Eko, izin Pak Eko. Ya. Bisa menambahkan Pak Eko? Nih Pak Ardian. Jadi kan seperti pengalaman kami itu, mereka kan yang kami berangkatkan itu kan mahasiswa semester 4. Mereka program studinya kan mesin kami itu diploma 3. Sementara mereka pengalamannya magangnya kan 2 tahun nanti di sana.
Iya. Itu yang dimaksud Pak Adit 2 tahun itu harus dipenuhi, makan di sana nggak boleh pulang sebelum 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun nggak ada ikatan lagi dengan Markija, ya, udah bebas dia. Nah yang penting 2 tahun di sana itu terpenuhi. Nah mereka punya pengalaman 2 tahun sehingga kasarnya mereka punya 2 materi atau 2 bahan yang bisa di RPL-kan selama 2 tahun kan. Nah, padahal kalau kami itu punya diploma 3, mesinnya diploma 3 kan sebetulnya pengalaman setahun sudah cukup itu kan. Dengan ketentuan dari Dikbud bahwa magang itu 1 semester dihargai 20 SKS dan segala macam. Nah, sayang kan kalau kami nanti D3 yang mesinnya itu bisa di-upgrade menjadi D4 ketika mereka pulang 2 tahun lagi sudah selesai, itu mereka bisa masuk ke D4-nya. Tapi kalau enggak, kami akan kerjasama dengan Poltek lain yang sudah punya diploma 4 jurusan mesinnya, akan kami minta mahasiswa kami untuk mengajukan RPL ke Poltek lain, supaya pengalamannya itu mendapat penghargaan yang baik. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan sekalian, kalau kebetulan yang berangkat itu alumni yang sudah D4, dan mereka punya pengalaman 2 tahun di sana, maka pengalamannya itu bisa dipakai modal untuk RPL juga, tapi di Persatuan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan sertifikat insinyur profesional. Karena kan insinyur profesional itu bisa didapat oleh alumni D4 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, ini bisa mereka bisa mengklaim ke sana untuk mendapatkan insinyur profesional. Atau kalau dia mau ke perguruan tinggi yang sudah punya program studi pendidikan profesi insinyur juga bisa. Tapi kan di situ dia harus terdaftar sebagai mahasiswa selama 1 semester minimal. Terus kemudian ya ongkosnya lumayan juga tuh. Tapi nggak apa-apa, itu semua harus dilewati kan. Dia milih saja. Jadi tidak otomatis mendapatkan degree dari PII maupun dari kampusnya, tapi dia bisa mengklaim dengan pengalaman itu lewat program RPL. Saya kira semua politeknik sudah punya program itu untuk mendapatkan degree yang lebih tinggi dibanding ketika dia berangkat. Itu kira-kira Pak Adrian. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan mahasiswa dan alumni dari Mas Toba ini. Apakah seleksi seperti ini untuk tahun ini saja atau nanti ketika mahasiswa mendaftar akan ada seleksi di tahun-tahun berikutnya begitu Pak Adit? Jadi sekali mendaftar langsung database-nya itu terbawa di tahun-tahun berikutnya. Ya, betul Pak. Jadi sekali mendaftar untuk posisi magang yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman dan teman-teman kiranya memenuhi kualifikasi tersebut, pasti akan kita hubungi. Dan misalnya teman-teman sudah ikut seleksi untuk posisi A dan pada akhirnya teman-teman misalnya tidak diterima ya teman-teman. Nah, data teman-teman itu akan ada selalu di database Markija sehingga apabila ada posisi magang lainnya ke depan yang sesuai, kita akan hubungi kembali teman-teman. Jadi cukup sekali dan datanya akan stays di sistem dan kita akan menghubungi kapanpun saat ada peluang magang yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Bisa diupdate Pak Adit ya? Bisa dan bisa diupdate Pak. Jadi bisa diupdate juga. Dia punya progres, dia punya sertifikat baru atau waktu mendaftar dulu di semester 6 atau sudah lulus, upgrade aja. Ya. Baik. Oke. Itu pertanyaan terakhir Pak Eko, Pak Hadid dan Pak Grega. Kami ingin mengundang Bu Sari. Bu Sari mungkin ada pertanyaan atau ingin ada yang disampaikan Ibu terkait dengan kesempatan magang ini untuk mahasiswa dan alumni Polinema? Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sebetulnya, dan kebetulan saya juga meminta mahasiswa saya yang kelas internasional untuk untuk ikut di acara pada siang hari ini. Kemudian mereka juga tertarik juga gitu. Cuman tadi sempat saya sholat dulu gitu. Apakah anak-anak yang dari bidang non rekayasa itu juga ada kesempatan untuk melakukan magang di Hongaria? Mungkin seperti itu yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya tadi sudah terjawab juga, mohon maaf seperti itu. Terima kasih Bu Sari. Ini monggo Pak Adit, apakah bisa Pak Adit? Ya, tentu Bu Sari. Jadi posisi magang di Markija ini beragam Ibu. Jadi mahasiswa atau alumni dari jurusan atau prodi apapun dipersilakan untuk mendaftar Ibu di program magang Markija. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Semangat untuk semuanya, mudah-mudahan banyak yang diterima. Amin. Semangat untuk Amin. alumni Politeknik Negeri Malang, Ibu. Pak Ardian, ini Gimana, Pak? izin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ya. Apakah bisa lihat slide kontak personalnya Pak untuk bertanya lebih detail? Mungkin kalau Pak Adrian berkenan ya nanti ya, mungkin kita juga bisa buat grup Pak. Jadi untuk ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita komunikasikan di situ Pak Ardian. Boleh Pak. Nanti akan kami gunakan juga Instagram kami di Polinema untuk berbagi informasi tentang grup tersebut gitu ya, sehingga mahasiswa bisa ikut di grup tersebut untuk hari ini. Ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang tertinggal diskusi kita pada siang hari ini jangan khawatir karena rekaman video dari sharing hari ini akan dibagi di channelnya Politeknik Negeri Malang di YouTube, sehingga itu bisa diakses kapan saja dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Karena waktu yang sudah sangat mendekati akhir dari acara kita pada siang hari ini, kami mohon maaf rekan-rekan mahasiswa dan juga alumni barangkali masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nanti kita akan lanjutkan dengan grup nanti ya yang akan dibuat oleh Pak Hadi dan juga teman-teman di Politeknik Negeri Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tija, secara personal kepada Pak Eko Salnyata yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, kemudian kepada Pak Hadi dan Pak Gregah yang sudah sangat jelas sekali menjelaskan tentang mekanisme dan bagaimana kita bisa mengambil kesempatan untuk magang di Hungaria, yang sangat menarik ya. Yang belum terjawab yang tadi Pak, apakah boleh istri yang kedua tadi Pak ya? Pak Eko. Nggak boleh. Nggak Busari loh Pak. Nggak boleh. Baik, mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur yang sudah berkenan hadir untuk acara dan juga mengikuti sampai dengan akhir acara. Ibu Sari selaku Direktur untuk bidang akademik dan juga Ibu Ratih Indri yang sudah berkenan hadir selaku Pembantu Direktur untuk bidang kerjasama. Sebelum kami menutup acara kita pada siang hari ini, mungkin ada dari Bapak Direktur yang ingin disampaikan. Monggo Pak Supriyanto. Oke, baik, terima kasih. Ya, kami mewakili Politeknik Negeri Malang mengucapkan terima kasih aja lah kepada Pak Eko, Pak Adit, dan juga Pak Grega tadi yang sudah menyampaikan paparan, ya termasuk dengan materi-materinya, kira-kira bidang apa yang tadi diberikan kesempatan, kemudian juga sudah fasilitas-fasilitasnya apa saja, tadi sudah dijelaskan, kemudian sampai dengan teknisnya tadi suruh menyiapkan 1 bulan uang saku tadi juga sudah dijelaskan, jika nanti diterima, kemudian beberapa persyaratan tadi juga sudah disampaikan. Saya kira informasinya sudah sangat jelas, tetapi nanti jika memang ada yang masih belum tersampaikan atau belum terjelaskan, masih butuh konfirmasi, mungkin nanti ya mohon mungkin masih bisa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi lebih lanjut nanti dengan pihak Markija gitu ya, sehingga nanti ada kejelasan yang lebih bagi para mahasiswa yang ingin ikut dalam program magang ini sehingga mendapatkan informasi yang awal yang mereka butuhkan. Saya kira intinya kami terima kasih sebanyak-banyaknya setinggi-tingginya pada Pak Eko, sekali lagi Pak Adit dan Pak Grega, dan juga kepada teman-teman dari Politeknik Malang yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan ini juga bisa memberikan manfaat terutama bagi para mahasiswa, bagi Polinema, juga nanti tentunya bagi Markija dan juga bagi Diksi dan juga bagi bangsa dan negara. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kira gitu Pak Ardian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Dengan pesan Bapak Direktur tadi, saya kira juga mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Eko, Pak Hadi, dan Pak Grega dari Markija, dan khusus untuk mahasiswa dan juga alumni Politeknik Negeri Malang yang sudah berkenan hadir pada acara kita, dan saya kira informasi yang sangat menarik untuk semuanya ya. Jadi segera disiapkan, segera lebih semangat belajarnya, kesempatan menunggu Anda di masa depan nanti. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa dan alumni. Saya tutup acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat semua ya Pak. Teman-teman ditunggu untuk mendaftar. Ini Pak Eko, Pak Grega, sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat juga selalu.